Artinya apa? Maka kita harus terima adanya perbedaan dulu, baru kita bisa syukuri sebagai sebuah kekayaan. Kita itu benar-benar Melanesia loh. Papua, Ambon, Wakatobi, sebagian orang Alor, Sangir ke atas, itu Melanesia. Melanesia semuanya isinya itu. Semua pulau-pulau Nusa Hitam, Melanesia artinya Nusa Hitam. Katong yang hitam itu tidak pernah punya kepercayaan diri, karena kita memang dimatikan secara karakter. Jangan sedikit-sedikit kita bicara tentang Melanesia, terus menjadi ketakutan gitu. Itu yang saya tidak mau. Kita ketika berbicara perbedaan, ketika orang lain yang bicara perbedaan, kita terima itu sebagai keragaman dan kekayaan. Tapi kenapa ketika orang timur bicara perbedaan, dicurigai sebagai sebuah usaha untuk pergi dari Indonesia? Tidak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang ada di sini. Selamat siang. Boleh saya minta semangatnya, tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini. Luar biasa sekali. Ini kali keduanya saya diminta untuk isi sebagai pembicara di acaranya Bakti. Dan kemarin malam saya ditanyakan lagi, "Hey Ari Kriting, apakah kau membuat slide presentasi?" Dan saya kembali menjawab, tentu saja saya membuat slide presentasi Kakak Nona. Kenapa tidak? Dan inilah slide presentasi saya. Yang lain warna-warni, saya tetap hitam putih. Karena apa? Karena kita orang timur hitam putih. Tidak terlalu banyak warna, tapi tidak apa-apa. Yang penting dia punya isi ya. Ini saya bikin yang semampunya saya sudah ini. Saya di sini diminta untuk isi materi tentang judulnya, segmennya itu Orang Timur Bicara. Wih, saya pas baca itu, wih sedap juga ini. Orang Timur Bicara. Tapi pas bikin slide presentasi, saya kasih tanda tanya di ujung sana itu. Orang Timur Bicara, memang betul kah? Tapi itulah kita orang Timur. Sekarang di zaman yang teknologinya sudah maju ini, kita akhirnya mulai dapat ruang untuk bisa berbicara. Dan mungkin apa yang saya akan bicarakan pada malam hari ini, siang hari ini, mungkin tidak akan terlalu banyak. Saya itu beda ya dengan teman-teman yang bicara sebelumnya. Kalau teman-teman yang bicara sebelumnya itu konkret ya. Konkret, semua karya nyata, semua dilakukan, semua teraplikasi gitu. Mereka membicarakan hal-hal yang implementasinya sudah kelihatan. Kalau saya ini mungkin agak lebih abstrak ya. Boleh ke slide pertamanya saya? Apakah saat ini kita tetap menjadi orang timur? Apakah saat ini kita tetap menjadi orang timur? Itu pertanyaan yang kemudian muncul di benak saya ketika saya disuruh untuk bicara orang timur. Karena orang timur itu sebenarnya definisinya bagaimana kita juga tidak pernah tahu pasti. Dan kita tidak pernah duduk untuk mendefinisikan itu. Apa itu orang timur? Apakah cuma orang yang lahir besar di timur? Atau orang yang punya kepedulian tentang orang timur? Ataukah saya ini yang rambut keriting, kulit hitam, mata menyala? Kita tidak pernah duduk dan mendefinisikan apa itu orang timur ya. Next. Nah, kenapa pertanyaan ini menjadi penting untuk saya? Nih, saya punya slide itu hitam putih saja. Kenapa kemudian pertanyaan ini menjadi penting untuk saya? Pertama, saya melihat bahwa tuntutan perkembangan zaman itu membuat kita memodernisasi semua lini tanpa menimbang mana yang merupakan ketertinggalan dan mana yang merupakan ciri khas. Dulu itu kita itu menggebu-gebu sekali modernisasi semua hal. Kita tidak lihat mana yang sebenarnya merupakan kekayaannya kita. Sehingga ciri khasnya kita kadang-kadang malah menjadi ketertinggalan. Padahal itu mungkin ciri khasnya kita. Nah, kalau 2 tahun lalu saya ketemu dengan teman-teman Bakti, itu sudah mulai dipilah. Makanya hari ini yang menjadi tema utamanya adalah lokalitas. Kenapa lokalitas yang dipilih menjadi tema utama? Karena menurut saya lokalitas memang yang harus menjadi bahan bakar utama ketika kita mau mengejar ketertinggalan. Bukan kita, iya terima kasih banyak. Lokalitas yang harus menjadi bahan bakar utama untuk kita mengejar ketertinggalan. Bukan kita sadur terus itu budaya dari Jawa, bukan kita sadur terus budaya dari luar. Untuk masuk ke Indonesia Timur bikin kita merasa lebih maju. Tidak perlu. Yang pertama itu, kita terlalu sibuk memodernisasi diri kita. Kita terlalu sibuk modernisasi dirinya kita. Sampai kadang-kadang pakaian saja kita sudah tidak mau pakai, kita punya kain.
Kita sudah tidak mau pakai, kita punya ikat kepala. Baru belakangan ini kita menyadari bahwa itu adalah kekayaan. Yang kedua, kita itu takut menjadi berbeda. Lalu kita mencoba menghilangkan identitas kita yang sebenarnya. Ini yang saya rasa orang timur itu kadang-kadang punya perasaan ini. Kita itu takut karena perbedaannya kita. Makanya kita coba hilangkan identitasnya kita. Contohnya apa? Berapa banyak adik-adik nona di luar sana yang rebonding rambut? Berapa banyak? Berapa banyak adik-adik nona di sana yang menggunakan pemutih kulit dengan harapan kulitnya jadi lebih cerah daripada sebelumnya? Berapa banyak? Sementara standar kecantikan selalu digariskan seperti itu. Yang rambut lurus, kulit putih, bibir merah. Terus kita yang kulit lahir dengan kulit hitam, rambut keriting, mata menyala, ini menarik atau tidak sebenarnya? Cantik atau tidak sebenarnya? Kita sangat-sangat cantik dengan kepribadian kita yang apa adanya. Itu sebabnya saya punya rambut keriting, saya pertahankan. Itu sebabnya saya punya kulit hitam, saya pertahankan. Cuma mandi saja ya, karena supaya lebih wangi saya sedikit ya. Tapi itu identitas pribadi kita pertahankan. Ini yang jangan sampai hilang dari dirinya kita. Memang kita mungkin berbeda dengan yang lain, tapi ya sudah. Dan bukan hanya itu saja, cara kita berbicara, logatnya kita, dialeknya kita orang timur itu suka hilangkan. Sekolah sedikit, maju sedikit, pulang lu gue. Pulang aku kamu. Iya tak? Saya tuh kalau ada saya punya saudara pulang dari sekolah dijawab, Kak Ari, aku ambil ini ya. Saya dalam hati, saya sepak kopo kepala itu ya. Kau sekolah baru kamu bikin diri sekolah. Sekolah itu bukan kamu punya cara berpakaian. Sekolah itu bukan kamu punya rambut jadi lurus. Sekolah itu bukan kamu punya bicara jadi aku kamu. Sekolah itu kamu punya pemikiran lebih maju dari yang sebelumnya. Jadi kita boleh Indonesia Timur menjadi maju, tapi kita menjadi maju dengan caranya kita, tidak menghilangkan identitasnya kita, tidak menghilangkan ciri khasnya kita. Itu yang saya rasa penting untuk kita pahami gitu. Banyak memang implementasi kita untuk mengejar kemajuan-kemajuan tadi. Menteri PU mungkin kemarin juga sudah menjelaskan infrastruktur maju, tapi kalau misalnya itu membuat kita hilang di atas tanahnya kita, saya pikir kita jangan seperti itu. Next. Haruskah kita menjadi orang timur? Haruskah? Kalau memang dianggap itu ketertinggalan, terus kenapa kita mau pertahankan? Kalau memang yang rambut keriting jelek, yang rambut lurus bagus, kenapa kita mau pertahankan? Haruskah kita jadi orang timur? Menurut saya harus sekali. Harus sekali, kita jangan sampai lupa kita punya jati diri. Next. Nah ini, orang timur. Ini orang timur nih. Saya berani jamin ini kita punya nenek moyang orang timur nih. Ada di sini yang nonton film Moana? Coba tolong tepuk tangan yang nonton film Moana. Saya ini nonton film animasi, hampir semua film animasi saya tonton. Saya suka film animasi. Kalau kita punya mama bilang, kau tarik, kenapa kau punya kerja nonton film boneka-boneka terus itu? Dia bilang film boneka-boneka. Saya tuh suka nonton film animasi seperti ini. Tapi saya sangat tersentuh sekali ketika saya nonton film Moana. Saya air mata sampai jatuh, Om. Kenapa? Demi Tuhan, saya air mata jatuh pas saya nonton film Moana, pas mereka menyanyi dia punya lagu ini. Dia mencari bintang, tujuan akhirnya dia mencari rumahnya dia. Di sini kalau kita lihat, dari sekian banyak film animasi, baru kali ini, tokohnya itu perempuan dengan laki-laki, kulitnya bukan kulit terang, rambutnya bukan rambut lurus. Ini Moana. Ini Moana, dan dia ajarkan kita bagaimana caranya kita mencari rumah. Dia mencari rumahnya dia. Dia rambut keriting, kulit hitam, dan dia muncul di layar, terus dia bicara tentang bagaimana orang-orang di Laut Pasifik mencari nenek moyangnya dia, bahwa dia tinggal di sebuah pulau dan tidak pernah pergi lagi dari tempat itu bikin saya kayak, iya kita itu orang yang seperti ini kita dulu itu. Kita itu bangsa pencari. Kenapa kita tinggal di kita punya tempat, tidak maju kemana-mana? Ini yang saya dapat dari film Moana, dan hari itu juga saya tersentuh bahwa kalau saya punya nenek moyang dulu adalah petualang yang mengintari laut-laut Pasifik, kenapa kita sekarang berhenti di tempat? Tidak boleh. Next. Kemudian saya merasa bahwa kita itu kadang-kadang lupa dengan kita punya asal. Karena kita terlalu sibuk memodernisasi kita punya diri.
Padahal untuk mengetahui arah yang kita tuju, kita harus tahu dari mana kita berasal. Tidak mungkin kita pergi ke suatu tempat tanpa kita punya asal. Kita mau pergi kemana sebenarnya? Orang timur ini mau pergi kemana sebenarnya? Kita tidak akan pergi kemana-mana kalau kita tidak tahu kita punya tujuan. Kita punya asal. Iya kan? Pas sekolah saja tadi itu pasti dia tahu dulu asal muridnya dari mana ini, tujuannya kemana. Tidak tiba-tiba saja antar ke sekolah segala macam, harus tahu rumahnya di mana. Nah, makanya penting untuk kita menggali kembali sejarah peradabannya kita orang-orang timur. Peradabannya orang-orang timur itu maju, besar, megah, tapi hanya sedikit kita bahas. Next. Nih, hanya sedikit menurut saya yang ditawarkan oleh buku sejarah dalam kurikulum resmi negara ini yang membicarakan sejarahnya orang timur. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Mungkin kita kebanyakan sekolah di masa yang tidak terlalu jauh beda ya. Bapak-bapak mungkin agak lebih duluan ya, tidak apa-apa Bapak ya. Tapi kita yang anak-anak muda mungkin sekolah di wilayah di rentang usia yang tidak terlalu jauh beda. Tapi kalau saya boleh tanya, berapa banyak saudara-saudara belajar di buku sejarah ketika bersekolah tentang sejarahnya kita orang-orang timur? Tapi kita sangat tahu tentang Sriwijaya. Tapi kita sangat tahu tentang Majapahit. Tapi kita sangat tahu tentang kerajaan Kediri. Tapi kita sangat tahu tentang kerajaan Singosari. Tapi hanya sedikit kita tahu tentang Gua Talo. Hanya sedikit kita tahu tentang Sultan Nuku apa yang dia kerjakan. Hanya sedikit. Kalau kita buka buku sejarah itu, sio. Sejarah yang lain-lain itu, tebal-tebal begini ya. Kita punya sejarah Indonesia Timur tuh. Yang penting mereka sudah perang, selesai. Kemana sejarah-sejarahnya kita yang lain, yang mulia? Di mana sejarahnya kita yang lain? Padahal epos terbesar di muka bumi itu, yang tertebal, yang lebih tebal daripada Mahabharata dengan Kisah Ramayana, epos paling besar itu Lagaligo. Lagaligo, punyanya orang timur. Pernah diperkenalkan di buku sejarah? Hampir tidak pernah. Padahal itu kekayaannya kita. Maka menurut saya, kita secara intelektual sebenarnya tidak miskin. Kita secara intelektual dimiskinkan selama ini. Karena itulah teman-teman, saya rasa sih kita butuh sejarah alternatif. Kita butuh sejarah alternatif. Kita butuh untuk mencari tahu sejarah kita sendiri. Kita punya sejarah itu banyak, yang besar-besar banyak, yang luar biasa. Tapi saya rasa memang karena kurikulumnya kita di pendidikan tidak terlalu mengakomodasi itu, sehingga kita akhirnya sekarang miskin secara sejarah. Kita lebih tahu sejarahnya orang lain daripada sejarahnya kita sendiri. Tadi kita menyanyi lagu, apa tadi yang lagunya? Setelanjur sayang. Ini sekarang jadi viral satu Indonesia. Jadi viral satu Indonesia. Dan tidak ada satu orang pun yang tanya, itu dia punya arti apa? Kenapa? Karena mereka paham. Artinya apa? Sebenarnya kita orang timur itu bisa dipahami sama seluruh Indonesia. Cuma kita yang takut saja untuk tidak ekspor itu. Kita selalu berusaha menyanyi dengan bahasa Indonesia yang baik tanpa kita mengenalkan kita punya karakter saja susah setengah mati. Itu karena kita tidak merasa kita agung. Kita tidak merasa kita agung. Kita tidak merasa kita penting. Padahal menurut saya Indonesia Timur itu penting. Dan kita sudah penting sejak zaman dahulu kala. Kita sudah penting sejak zaman dahulu kala. Bukan baru sekarang ini. Kalau misalnya Pak Jokowi bilang, Indonesia Timur itu penting, kita harus perhatikan. Bukan baru sekarang Bapak. Kami itu sudah penting sejak zaman dahulu. Cuman pernah dilupakan saja. Itu yang harus kita catat. Kita pernah bertahun-tahun dilupakan. Betul gak tidak Bapak? Betul gak tidak Bapak? Hormat. Nah ini yang saya rasa sih, mungkin kita itu butuh sejarah alternatif. Kita butuh sejarah alternatif untuk mengetahui dari mana kita berasal. Next. Melanesian. Anak itu kenapa dia berani bicara Melanesian di atas panggung? Kamu mau dukung-dukung orang-orang luar itu kah? Bapak minta maaf. Ini penting untuk saya. Ini adalah dari mana kita berasal. Kalau kita lihat Melanesian itu ada beberapa tempat yang saya coba kasih tunjuk, dan ini rata-rata adalah di Indonesia Timur. Ini ras yang paling jarang dibicarakan ya. Di Indonesia ini, ras Melayu punya banyak suara. Arab dan Cina, bahkan Tionghoa punya banyak suara. Tapi ras Melanesian selama ini dong bicara tentang dong diri kapan? Kapan mereka bicara? Kenapa menurut saya ini penting? Karena ini sunatullah loh. Hitahnya kita sebagai manusia bahwa kita dilahirkan dengan ras tertentu. Itu bukan kita yang pilih. Jadi kalau kita dipilih untuk lahir sebagai ras Melanesian, tidak boleh diingkari. Kita memang orang Melanesia, rasnya kita seperti itu. Next, kenapa saya berpikir ini penting? Suatu saat saya posting,
tentang jati dirinya saya baca-baca, oh ternyata kita itu tergolong ras Melanesian, kita jarang dapat tempat di sini, tapi kita itu ras Melanesian. Terus tiba-tiba ada yang komentar tuh, kenapa Indonesia Timur seakan beda dengan Indonesia Barat, dengan mengatakan Indonesia Timur adalah rakyat Melanesia. Saya pikir Indonesia adalah kumpulan dari berbagai suku yang disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak perlu mengatakan, bahkan dia tidak pernah benar menulis Melanesia ini orang ya. Dia tulis pertama Melanesia terus Melanesia. Nah seminim itu pemikiran orang tentang rasnya kita ini. Kita sama Indonesia dari Sabang Merauke, sepakat. Kita sama, sepakat. Tapi harus diingat, saya punya komentar di bawah seperti itu. Bhinneka Tunggal Ika itu bicara tentang keberagaman. Keberagaman itu tidak menistakan perbedaan. Artinya apa? Maka kita harus terima adanya perbedaan dulu, baru kita bisa syukuri sebagai sebuah kekayaan. Kita itu benar-benar Melanesia loh. Papua, Ambon, Wakatobi, sebagian orang Alor, Sangir ke atas, itu Melanesia. Melanesia semuanya isinya itu. Semua pulau-pulau Nusa Hitam, Melanesia artinya Nusa Hitam. Katong yang hitam itu tidak pernah punya kepercayaan diri, karena kita memang dimatikan secara karakter. Kalau saya rasa ya dulu, sekarang tidak. Nah, saya rasa ini karakter fisik dan kebudayaan kita memiliki kekhususan. Memang memiliki kekhususan, dan ini kita tidak boleh takut untuk bicarakan. Nah, Melanesia itu ada, itu faktual, itu fakta, ada, dan itu adalah kami. Ya, dan kami ini adalah kekayaannya Indonesia, itu yang harus dipahami. Indonesia jangan melupakan bahwa Melanesia itu adalah kekayaan mereka juga. Jangan sedikit-sedikit kita bicara tentang Melanesia terus menjadi ketakutan gitu. Itu yang saya tidak mau. Kita ketika berbicara perbedaan, ketika orang lain yang bicara perbedaan, kita terima itu sebagai keragaman dan kekayaan. Tapi kenapa ketika orang Timur bicara perbedaan, dicurigai sebagai sebuah usaha untuk pergi dari Indonesia? Tidak mungkin. Tidak seperti itu ya. Jadi yang pertama kita harus sadar bahwa kita memang beda. Kita memang secara fisik beda. Tapi kita adalah kekayaannya Indonesia. Maka apapun pembicaraan, ini yang saya maksud. Orang Timur itu dengan berbagai latar belakang ras, termasuk ras Melanesia, yang kita haruskan, itu harus berani keluar dan tunjukkan identitasnya. Kita harus tunjukkan identitasnya kita. Orang Alor, orang Papua, orang Ambon, orang Wakatobi, itu satu nenek moyang semua. Satu nenek moyang semuanya. Nah, perbedaan rasial ini harusnya memang kita syukuri, karena Indonesia terkenal dengan keberagamannya. Kita akan menjadi bagian daripada itu. Nah, makanya memajukan orang Timur itu, memajukan orang Melanesia itu adalah sebenarnya upaya sesungguhnya untuk memajukan Indonesia secara keseluruhan. Tidak usah dipikir macam-macam. Saya rasa itu yang harus juga kita sadari, bahwa kita itu berasal dari sana. Selama ini tidak ada yang mau bicarakan. Selama ini kita bicarakan parsial gitu, beda-beda segala macam. Sehingga ketika itu dibicarakan menjadi asing di telinga orang-orang, padahal kenapa kita harus takut dengan perbedaannya kita? Itu nyata gitu. Dan itu kalau menurut saya sih tidak masalah gitu ketika dibicarakan. Next. Nah, kalau yang lain semuanya sudah melakukan sesuatu yang real, kami di sini dengan teman-temannya saya itu lihat semua itu. Ini adalah acara pertama yang isinya kegelapan. Ya. Selama ini media masanya kita tidak pernah mempertunjukkan kita dengan identitas karakter kita yang utuh gitu, yang original gitu. Originalnya orang Timur itu bagaimana sih? Nah, kita akhirnya melalui sebuah satu televisi, Net TV, itu dikasih kesempatan melalui jalur komedi untuk namanya Waktu Indonesia Timur. Di sini ada yang nonton WIT Waktu Indonesia Timur? Oh, saya pikir banyak yang nonton ya. Nah, karena selama ini kami anak-anak muda hitam-hitam gelap yang duduk di situ itu melihat bahwa kita di media massa itu kurang dapat tempat, tidak ada ruang. Kita selalu diselipkan. Kenapa kita tidak berdiri sendiri gitu? Kenapa kita tidak berdiri sendiri gitu? Maka kami ada beberapa teman yang memang punya koneksi dengan televisi. Kebetulan juga Pace yang punya televisi ini, Pak Wisnu Tama, itu juga dulu besar di Jayapura, sehingga beliau sangat mengerti karakternya orang Papua seperti apa. Dan dia minta kreatif satu orang, Akbar Firmansyah, untuk bikin karakter ini. Akhirnya terbersihlah sebuah ide untuk membuat sebuah acara televisi Waktu Indonesia Timur. Kenapa kita pilih komedi? Karena komedi itu mudah untuk melunakkan ketegangan-ketegangan yang mungkin hadir karena perbedaan. Nah, di sini ini kami semua di sini baku tipu tidak karuan-karuan. Nah, itu lihat tuh, semua muka gelap, rambut keriting. Mata menyala ya. Apalagi Renault tuh, mata paling menyala dia tuh. Nah, di sini tujuannya kami hadir itu apa? Untuk memberikan opsi. Bagaimana orang bisa melihat wajah dan karakteristik orang Timur itu tidak sebagai wujud ketertinggalan terus. Capek kita, Bang. Capek kita, Om.
Setiap lihat Indonesia Timur, selalu bicara ketertinggalan. Setiap bicara Indonesia Timur, kurang gizi, perang suku. Kita capek. Kita ingin hadir untuk memberikan sumbangsi bagi bangsa dan negara kita sama-sama. Maka kami hadir melalui komedi mungkin bisa membawa hiburan untuk Indonesia. Ya. Dan ketika kami hadir di televisi, hadir sebagai orang Timur di televisi, kami mempertahankan karakteristik kami. Kenapa? Karena sebagai orang Timur, saya rasa kita harus bangga karena kita kulit gelap, rambut keriting dan mata menyala yang membuat kita terlihat lebih berkarakter.